Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadarulun kembali lagi bersama saya, Firdausin di kanal YouTube Serambi On TV. Hari ini Syadarulun hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, kita akan membahas mengenai ODGJ yang viral beberapa waktu lalu. ODGJ tersebut mengaku berasal dari Aceh dan seorang lulusan UGM. Nah, seperti diberitakan sebelumnya, ODGJ ini juga sempat dipublikasi di serambinews.com. ODGJ ini bernama Pak Edi, viral di media sosial TikTok setelah diunggah oleh kanal YouTube dan di platform TikTok Detik Asa. Nah, dalam penuturan sang relawan yang merupakan yang fokus pada penanganan ODGJ, beliau merupakan Bapak Asril. Nah, informasi terbaru ODGJ ini sudah bertemu dengan keluarganya. Bukan bertemu, maksud saya sudah dihubungi oleh keluarganya yang berada di Aceh. Untuk terkait kebenaran hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Bapak Asril saat ini. Kita sapa terlebih dahulu, Syadarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama Serambi On TV. Terima kasih kembali sama-sama. Bapak, sebagai informasi, ini siaran langsung ini disiarkan melalui kanal YouTube Serambi On TV dan di fanspage serambinews.com. Nah, Bapak, kalau di Aceh itu ada namanya sapaan Syadaralun. Nah, nanti saya menyapa pemirsa dengan sebutan Syadaralun yang artinya dalam bahasa Aceh itu adalah saudaraku, Bapak. Saudaraku, baik. Bapak, terkait ODGJ viral yang sempat diberitakan serambinews.com dan dipublikasi melalui kanal YouTube Detik Asa, yaitu ODGJ Bapak Edi. Ini boleh Bapak ceritakan sedikit terkait kronologi penemuan Bapak ODGJ Edi ini, Pak? Ya, baik Mbak. Kami menemukan Bapak Edi di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, yang mana Bapak Edi ini lagi tiduran. Kami hampiri. Seperti kebanyakan ODGJ yang lain, beliau ini berpenampilan sudah sangat kotor dan tidak terawat. Oleh karena itu kami memastikan bahwa ini benar adalah seorang ODGJ. Kemudian kami hampiri dan ajak berkomunikasi. Di situ kami melihat komunikasinya agak sedikit kurang nyambung, tetapi masih bisa diajak berkomunikasi. Kita masih bisa mendapatkan informasi dari beliau. Ketika kami menanyakan tentang nama, dia bisa menyebutkan namanya. Kemudian berasal dari mana. Meskipun ada beberapa daerah yang dia sampaikan sebenarnya tidak sinkron ya, tidak sinkron antara daerah satu dengan yang lain, tetapi dia masih bisa menyebutkan nama-nama daerah. Nah, berdasarkan nama-nama daerah yang beliau sampaikan, kemudian nama daerah ini kami analisa dan kami cocokkan berdasarkan searching di Google, dan alhamdulillah ini ketemu alamatnya bahwa Bapak Edi berasal dari Banda Aceh. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari pantauan kami serambinews.com pada saat membuat berita, kami ada melihat di kolom komentar kanal YouTube Detik Asa terkait pengakuan saudara dari Pak ODGJ Edi ini, Pak. Terkait saudaranya itu, apakah ada informasi lebih lanjut, Bapak? Iya, pihak keluarga sudah menghubungi kami bahwa mereka mengatakan bahwa benar Bapak Edi adalah keluarganya yang sudah hilang sejak tahun 2010. Pergi dari Banda Aceh ke Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa Bapak Edi ini pergi kemana. Akan tetapi ada informasi kepada keluarga bahwa mereka melihat keberadaan Bapak Edi di Jakarta. Oleh karena itu, pihak keluarga mencari Bapak Edi ke Jakarta, tepatnya di daerah Kalideres, sampai 4 kali. Akan tetapi usahanya nihil, tidak membuahkan hasil. Hingga sekarang dari video kami baru keluarga mengetahui dan mengatakan bahwa ini adalah benar keluarga yang beliau cari selama ini.
Berarti Bapak, kalau Pak ODGJ Edi ini pergi dari tahun 2010, artinya saat ini 2022 sudah 10 tahun yang lalu. Pak Edi ini Betul. hilang seperti itu. Lantas, apakah Iya, Bapak betul. ada bertanya dengan keluarganya, kenapa Pak Edi ini pergi? Apakah dulunya memang Pak Edi ini seorang ODGJ atau ketika sudah sampai di Jakarta beliau baru menjadi ODGJ? Ya, kami sempat bertanya kepada keluarga, apakah Bapak Edi memang seorang ODGJ sebelumnya? Ternyata keluarga mengatakan bahwa memang benar Bapak Edi adalah sudah menderita gangguan jiwa semenjak orang tuanya, ibunya meninggal. Pada saat itu Bapak Edi sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Banda Aceh dan sembuh. Nah, setelah Bapak Edi sembuh, secara diam-diam Bapak Edi pergi meninggalkan rumah hingga saat ini. Bapak Seperti itu. ya, terkait pengakuan Pak ODGJ Edi sebagai pengacara lulusan UGM, apakah benar demikian, Pak? Ya, ketika kami bertanya kepada pihak keluarga, keluarga mengatakan itu hanyalah halusinasi. Memang Bapak Edi ini adalah orang yang cerdas. Kemungkinan dia memang punya cita-cita menjadi seorang pengacara. Dan ketika beliau mengalami gangguan jiwa, dia menghalusinasikan bahwa dia adalah seorang pengacara lulusan UGM dan berkemungkinan dia punya cita-cita berkuliah di UGM seperti itu. Bapak, jika suatu saat keluarganya ini ingin Pak Edi ini pulang ke Banda Aceh, apa solusi terbaik untuk Pak Edi ini, Pak? Apakah dia harus melakukan rehabilitasi terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, baik. Uh, saya akan bercerita dulu sedikit bahwa Bapak Edi ternyata beliau ini sangat menginginkan untuk pulang ke Banda Aceh. Akan tetapi beliau tidak tahu caranya seperti apa pulang karena dia berada di kampung orang. Nah, oleh karena itu Bapak Edi sering memberikan surat kepada warga ataupun ke rumah makan yang sering memberi dia makan ataupun warung-warung sering memberikan minum. Beliau sering memberikan surat secari kertas dengan amplop, dia tuliskan menandakan bahwa beliau minta surat ini dikirimkan ke Banda Aceh seperti itu. Tetapi pihak orang warung tidak memahami isi dan tidak mencermati juga isi surat tersebut karena mereka menganggap Bapak Edi adalah seorang ODGJ, ya mungkin itu hanyalah main-main saja. Akan tetapi kami membaca di sini betapa Bapak Edi sangat merindukan kampung halaman, sangat merindukan sanak saudara. Sampai beliau memberikan surat kepada siapa saja orang yang dia temukan. Seperti itu. Nah, terkait untuk pemulangan ini, kami berharap kepada pemerintahan Aceh, pihak-pihak terkait yang berada di Aceh, ataupun orang Aceh yang berada di perantauan, agar membantu pemulangan Bapak Edi. Akan tetapi, kami melihat pemulangan ini akan berlangsung cukup sulit dengan kondisi Bapak Edi seperti sekarang ini. Menurut hemat kami, alangkah baiknya Bapak Edi direhabilitasi dulu di Kota Serang ataupun di Jakarta di fasilitas yang menangani ODGJ. Ketika Bapak Edi sudah mengalami perbaikan ataupun sembuh, kemudian Bapak Edi bisa kita pulangkan. Akan lebih mudah untuk kita pulangkan. Itulah saran dari kami, Mbak. Oke, baik Bapak. Lantas Pak, waktu saat pertama kali pertemuan dengan Pak ODGJ Edi ini, apakah ada perlawanan dari Pak Edi? Ya, pada saat kami bertemu tidak ada perlawanan sama sekali. Hanya saja Bapak Edi selalu ketika kita mengajak untuk mengganti baju, mengajak mandi, beliau langsung pergi. Karena memang mungkin trauma-trauma masa lalu, mungkin dari warga menyuruh dia mandi atau seperti apa. Jadi mungkin beliau trauma. Dia langsung pergi ketika mandi, kita suruh mandi. Baik Pak, kalau untuk keluarganya sendiri nih, bagaimana solusi dari Bapak? Apakah keluarganya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Aceh
ataukah langsung berkomunikasi langsung dengan misalnya rumah sakit jiwa yang ada di Serang, Banten? Ya, harapan kami sudah menyampaikan kepada pihak keluarga dan maaf, kami akan menyampaikan kepada pihak keluarga agar pihak keluarga mendatangi dinas sosial yang berada di Banda Aceh, minta solusi bagaimana teknis pemulangan Bapak Edi. Karena menurut kami sebagai relawan, pemerintahan Aceh harus memperhatikan rakyatnya, memperhatikan masyarakatnya ketika terlantar di negeri orang. Apalagi ini adalah orang dengan gangguan jiwa, masyarakat Aceh harus tahu ini dan harus membantu. Seperti itu, Mbak. Oke. Berarti ada banyak sekali harapan untuk pemerintah Aceh tentunya dalam menolong ODGJ ini ya, Pak. Betul, betul. Bapak saat ini sedang berada di mana? Apakah dekat dengan penemuan awal dengan ODGJ Pak Edi? Ya, sekarang saya berada persis di depan di tempat di mana Bapak Edi tidur. Tetapi pada saat ini Bapak Edi lagi tidak berada di tempat. Baik Pak Asril, Bapak selaku relawan yang berfokus pada penanganan ODGJ dan orang hilang, sejauh ini sudah berapa sih orang yang dengan gangguan jiwa ataupun orang hilang yang sudah Bapak bantu? Ya, kami membantu semenjak tahun akhir dari tahun 2019. Sudah cukup banyak, sudah banyak. Untuk jumlah pastinya kami tidak hitung. Mungkin kalau untuk kita lihat dari jumlah video, kita sudah 200 lebih. Mungkin sudah 200, kurang lebih 250 video. Nah, di antara video-video itu ada video yang pengulangan, artinya pengulangan begini. Ada kita, misalnya kita video pertama kita menemukan, kemudian video kedua pemulangan. Nah, berarti ada video yang double seperti itu. Nah, bisa kita kurang lebih, kalau kita rata-ratakan kurang lebih ODGJ yang sudah kami bantu kurang lebih 150 orang. Dan sekitar 80, kurang lebih 80% ODGJ terkonfirmasi keluarganya. Terkonfirmasi keluarga. Nah, yang 80% ini tidak semuanya bisa dipulangkan. Yang pertama begini, dari yang 80%, sebagian dikehendaki oleh keluarga, diinginkan oleh keluarga, kemudian mereka jemput ataupun kami antar. Dan sebagian lagi, keluarga terkonfirmasi, tetapi keluarga tidak menerima dengan berbagai macam alasan. Kemudian yang ketiga, keluarga terkonfirmasi, namun setelah kami mau memulangkan, keluarga hendak menjemput, kami sudah kehilangan ODGJ ini lagi. Nah, hal ini disebabkan oleh kami tidak punya rumah penampungan. Kami tidak ada panti rehabilitasi. Mohon maaf, bukan panti rehabilitasi, itu bisa untuk kedepannya. Tapi paling tidak, kami tidak punya rumah penampungan sementara untuk menampung ODGJ yang hendak kita pulangkan. Seperti itu. Jadi ketika keluarga terkonfirmasi, keluarga sudah kami tidak perlu mencari lagi. Karena selama ini kami sering kehilangan ODGJ ketika hendak dijemput. Seperti itu, Mbak. Baik. Bapak, dari sekian ratusan ODGJ yang sudah Bapak temukan dan beberapa di antaranya sudah dipulangkan dengan keluarganya, apakah sejauh ini Bapak ada menemukan ODGJ yang berasal dari Aceh, tentunya yang terlantar di daerah Serang gitu, Pak? Apakah ada berapa? Soalnya kemarin saat saya melihat di Instagram Detik Asa, ada salah satu ODGJ yang mengaku berasal dari Aceh dan korban tsunami. Ya, betul. Itu ada video kami bertemu orang Aceh. Ketika kami wawancara, beliau mengatakan berasal dari Aceh, Lok Sumawe. Karena keterbatasan kami tidak mengetahui wilayah Lok Sumawe itu. Jadi pada saat itu orang ini mengatakan bahwa dia korban tsunami.
hingga menghilangkan seluruh anggota keluarganya. Pada saat itu kami berpikiran bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Ternyata setelah kami menayangkan video tersebut dan kami kirim ke Aceh, ternyata banyak komentar dari warga bahwa apa yang disampaikan orang tersebut itu tidak benar. Karena di daerah Lok Semawe dampak dari tsunami itu tidaklah besar. Seperti itu. Dan orang ini mengatakan alamat ada RT RW. Dan ternyata menurut warga bahwa di Aceh itu tidak ada RT RW. Nah, berdasarkan data yang tidak valid tersebut, kami mencoba mencari orang ini lagi. Tetapi pada saat itu kami tidak menemukan bapak ini lagi. Seperti itu, Pak. Tapi kami sangat meyakini bahwa beliau ini adalah memang orang Aceh. Ya, itu video yang orang Aceh ini ya. Kemudian kami menemukan lagi ada ODGJ, orang Aceh juga, tetapi dia berdomisili di Medan. Hingga kini keluarga sudah terkonfirmasi, tetapi belum bisa dipulangkan karena terkait orang tua sudah meninggal, tinggal bapaknya, keterbatasan ekonomi juga. Hingga kini ODGJ ini masih terlantar di Kota Serang. Kami sudah mencoba membagikan video ini agar pihak-pihak terkait dari Aceh bisa membantu ODGJ tersebut, tetapi hingga sekarang belum ada tanggapan apa-apa. Seperti itu. Artinya memang ya, harus ya, ODGJ sebentar, maaf. ODGJ ini bernama Ferdi, sudah 3 kali kami videokan dengan berharap terketuklah hati pemerintahan Aceh untuk memulangkan ODGJ tersebut. Tapi hingga sekarang kami tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Artinya bukan hanya Pak Edi saja ya Pak, berarti banyak warga Aceh yang mengalami gangguan jiwa dan sedang terlantar di luar daerah, begitu ya Pak ya? Betul, betul Mbak. Baik Bapak, kira-kira menurut Bapak, apa sih yang menjadi alasan ODGJ ini bisa sampai ke luar daerah, terutama di Serang, Banten? Apakah ada yang mengantar orang tersebut, atau bagaimana ini Pak? Ya, kalau Bapak Edi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, beliau setelah sembuh, beliau merantau ke Jakarta. Kemudian sampai di Jakarta, dia mengalami gangguan jiwa lagi. Kemudian ODGJ yang kami temukan yang orang Lok Semawe, dia mengatakan berjalan dari Aceh. Pasca kejadian tsunami, beliau berjalan dari Aceh hingga sampai ke kota Jakarta. Dan sekarang terdampar di kota Serang. Kemudian ODGJ yang ketiga yang bernama Ferdi, yang orang Aceh juga, dia diantarkan oleh keluarga, yang mana yang mengantarkan adalah bapaknya, dengan maksud untuk berobat. Itu menurut keluarga. Menurut keluarga. Alasannya untuk berobat. Nah, ketika sudah berobat di Jakarta, ODGJ ini yang bernama Ferdi kabur dari tempat tersebut dan hilang hingga saat ini. Seperti itu. Baik. Bapak, ini kita kembali lagi kepada ODGJ Bapak Edi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Jikapun misalnya Pak Edi ini untuk melakukan rehabilitasi di Serang, Banten, itu bagaimana sistemnya Pak? Apakah memang dipungut biaya ataukah membutuhkan administrasi lainnya dari pihak keluarga? Ya, sebenarnya untuk rehabilitasi kita membutuhkan, kita menganjurkan ini untuk ke rumah sakit ya, ke rumah sakit RSJ. Tapi RSJ di Kota Serang ini tidak ada, kita harus ke Jakarta. Nah, ini sebenarnya ada koordinasi antara Dinas Sosial Banda Aceh dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, khususnya Serang, Kota Serang. Ada koordinasi. Nah, nanti kami akan membantu proses tersebut ketika sudah ada koordinasi antara dua instansi ini. Nanti kami akan membantu seperti itu. Bapak, ini setelah kita berbincang mengenai ODGJ Bapak Edi, bisa dijelaskan sedikit Pak,
ini Detik Asa ini terdiri dari beberapa relawan, dan Detik Asa ini sebenarnya apa sih seperti itu? Karena saya lihat di semua kanal media sosial dia ada. Ya, ya, ya. Detik Asa berdiri tahun 2019. Uh, Kami membentuk sebuah tim untuk membantu orang-orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, khususnya yang berada di jalanan terlantar. Ya, kenapa kami memilih orang-orang dengan gangguan jiwa? Karena tidak banyak yang bisa mendekati. Maksud saya bukan tidak bisa, tidak banyak yang berani orang mendekati ODGJ. Nah, saya khususnya, karena saya sudah terbiasa mengurus ODGJ, kebetulan saya berasal dari kampung, dan di kampung saya bapak saya pernah membuat sebuah panti rehabilitasi dan penampungan ODGJ. Jadi saya semenjak kecil sudah membantu ODGJ. Nah, ketika saya berada di perantauan, saya tergerak hatinya untuk membantu mereka kembali, untuk mengingat masa lalu saya juga, karena memang ini hati saya sudah terpaut dengan ODGJ. Ya, seperti yang saya sampaikan dulu, sejak dulu kami sudah membantu ODGJ. Ya, kemudian kami di sini membentuk tim. Kami terdiri dari 4 orang tim dalam penanganan ODGJ jalanan. Jadi kami selalu berkeliling di jalan ataupun menunggu informasi dari warga. Ketika warga menyampaikan kepada kami minta bantuan, ada ODGJ yang meresahkan atau seperti apa, ODGJ yang membutuhkan bantuan, maka kami akan mendatangi tempat tersebut. Seperti itu. Ya, kemudian Detik Asa itu kenapa kami memberikan nama Detik Asa? Detik itu adalah waktu, detik itu adalah penantian. Kemudian asa itu adalah harapan. Kami masih berharap orang-orang yang terlantar di jalanan, berharap mereka bisa sembuh, berharap mendapatkan bantuan, berharap mendapatkan rehabilitasi, berharap bisa dipulangkan bertemu dengan keluarga. Itulah Detik Asa. Dengan slogan kami, dengan tagline kami, setiap detik adalah kebaikan, berbagi rasa, menebar asa. Baik, Mbak. Baik, terima kasih Pak Asril atas penjelasannya. Kita sudah tidak terasa nih untuk memasuki segmen terakhir, Bapak. Sudah 30 menit kita berbincang. Ya, Bapak, apakah ada dari Bapak terkait close statement ataupun pernyataan penutup terkait ataupun harapan dengan ODGJ EDI ini dan ODGJ lainnya? Ya, baik. Kami sebagai relawan hanya berharap setiap ODGJ yang kami temukan, entah itu dari mana, bukan hanya dari Aceh, dari daerah manapun, dari provinsi manapun, kami sangat berharap ketika ODGJ yang kami temukan dan keluarga sudah terkonfirmasi, tetapi pihak keluarga mengalami kesulitan dalam pemulangan ataupun kesulitan dalam rehabilitasi. Kami sangat berharap kepada pemerintah terkait, khususnya dinas sosial, dinas kesehatan, daerah-daerah tersebut, agar memperhatikan, agar membantu orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Ketika kami menemukan ODGJ, kami sudah mencoba terkadang berkoordinasi dengan dinas sosial, akan tetapi kami kurang mendapatkan respon-respon yang begitu baik. Selama ini ada respon tetapi belum maksimal, seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Asril yang telah meluangkan waktunya bergabung ataupun berbincang dengan kanal YouTube Serambi On TV terkait ODGJ Bapak Edi yang viral beberapa waktu lalu. Nah, Syederun, terima kasih juga telah menonton siaran langsung ini yang disiarkan melalui kanal YouTube Serambi On TV dan di fanspage serambinews.com. Semoga dengan adanya tayangan ini, banyak ODGJ lainnya yang bisa tertolong oleh daerah ataupun dinas-dinas terkait. Terima kasih Syederun, saya Firda Ustin pamit undur diri dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih juga kepada Bapak Asril. Terima kasih ya Bapak. Ya, Mbak, sama-sama. Sehat selalu.
Ya, Bapak, terima kasih. Demikian Terima Saudara kasih. Firdaustin dari Banda Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.